Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Hati Huo Yuhao bergetar, tapi sekarang dia secara tidak sadar mengencangkan cengkramannya pada tangannya. Cara dia memandangnya juga mulai berubah. Cahaya dari dahi Tang Wutong menjadi semakin kuat ketika cahaya emas menyatu dengan trisula emas. Sayap-sayap di belakang punggungnya dan sisik-sisik sayapnya benar-benar menghilang dan dengan cepat berubah menjadi biru. Sekarang ada pola emas berbentuk V yang menutupi biru sayapnya. Itu bukan lagi kupu-kupu ilahi naga cahaya. Itu adalah Dewi Kupu-Kupu Cahaya. Hati Huo Yuhao benar-benar mencengkram sekarang. Pada saat ini rasa sakit di hatinya telah sepenuhnya hilang. Yang menggantikannya hanyalah rasa sesak nafas yang kuat. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami pemulihan yang ajaib. Pada saat ini langit malam yang kelihatannya gelap pekat akhirnya bersinar. Tang Wutong memandang Huo Yuhao, tampaknya ada cinta tak terbatas dan kerinduan di matanya yang menawan. Dia tersenyum dan ketidaknyamanannya tampaknya telah menghilang. Yang tersisa hanyalah tatapan menggoda. Namun ada air mata sejernih kristal di matanya pada saat yang sama. Di atas kapal semua orang termasuk penatua asuhan berdiri. Mereka semua tercengang. Huo Yuhao tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mereka juga tidak tahu. Tidak ada yang bisa menebak apa yang sebenarnya terjadi pada Tang Wutong. Akhirnya seberkas cahaya keemasan diserap oleh trisula emas Tang Wutong. Yang tersisa hanyalah kombinasi biru dan emas, kombinasi yang paling dikenalnya, kombinasi yang difikirkannya selama ini. Apakah aku dalam mimpi? Huo Yuhao linglung saat melihat Tang Wutong. Suaranya bergetar gila. Itu sangat gemetar sehingga bahkan sepertinya tidak bisa berbicara. Idiot, Tang Wutong mendengus. Idiot, kata yang sangat familiar. Huo Yuhao hanya merasakan perasaan menyengat di matanya dan air mata mengalir deras. Pada saat ini tidak ada konotasi menghina untuk panggilan ini. Itu membuatnya merasa seolah-olah seluruh dunianya bahagia. Semua emosi negatif di hatinya sepertinya telah terpecah dan tersapu pada saat ini. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ada sesuatu di tenggorokannya. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun lagi. Pada saat ini kekuatan jiwa melonjak dari tangan Tang Wutong itu sangat kuat dan langsung melonjak ke tubuh Huo Yuhao. Selama proses ini teknik surga misterius Huo Yuhao secara tidak sadar menyatu dengannya. Ya, ini adalah kekuatan Haodong yang mereka berdua miliki. Terakhir kali mereka bergabung adalah di medan perang di Kekaisaran Ryu. Saat itu Huo Yuhao seorang kaisar jiwa. Sekarang mereka berdua adalah dolo jiwa. Kekuatan jiwa yang sangat besar mengamuk melalui tubuh Huo Yuhao. Inti jiwa di dahinya dirangsang dan terbuka. Kekuatan jiwanya ditingkatkan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Itu sangat kuat. Huo Yuhao hanya merasa bahwa pusaran air yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah muncul dalam kekuatan jiwa cairnya. Setiap pusaran air dengan gila-gilaan menyerap dan menekan kekuatan jiwa membuatnya lebih kuat dan lebih kuat. Dia mengendalikan kekuatan jiwanya. Itu mulai terbentuk ketika mengalir dari tangan kanannya melaluinya keluar dari tangan kiri dan memasuki Tang Wutong. Wutong menarik Huo Yuhao dengan kedua tangannya. Dia menarik begitu keras sehingga dia mengambil langkah ke depan. Dia sekarang berada dalam pelukannya. Tiba-tiba kedua tubuh mereka menyala dan 8 cincin roh mereka melepaskan cahaya yang menarik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Huo Yuhao menghilang. Mata vertikal besar yang dipenuhi dengan kelembutan dan cinta muncul di tempat dia sebelumnya. Itu adalah mata Asura. Tang Wutong juga menghilang dan berubah menjadi Dewi Kupu-Kupu Bercahaya yang raksasa namun cantik. Sayapnya tertutup dan menelan mata vertikal itu. Semua cahaya langsung ditarik. Ketika itu bersinar lagi, semua orang menyipit. Sinar cahaya 3 warna menembak ribuan meter ke langit sebelum berubah menjadi sinar besar yang tampaknya mendukung seluruh langit. Di pantai BB sekarang menangis saat dia menyaksikan semuanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Golden Road, jalan emas di tengah kemewahan Melayu. Ya,
Bukankah seberkas cahaya 3 warna adalah keterampilan fusi Huo Yuhao dan Wang Dong'er? Jalan emas di tengah kemewahan Melayu. 10 tahun yang lalu mereka telah menggunakan keterampilan fusi yang kuat ini untuk mendapatkan reputasi mereka di Akademi Strik. 10 tahun kemudian, keterampilan fusi ini mengungkapkan kecemerlangannya yang sebenarnya. Itu 100 kali lebih kuat. Rasa kagum bisa dirasakan di mana-mana di udara. Sinar cahaya keemasan itu tampaknya secara permanen membekas di langit. Mata vertikal besar naik ke langit. 2 proyeksi menyala di kedua sisi mata vertikal. Di satu sisi ada permaisuri kalajengking giok es yang bersinar dengan kristal es berlian dan cahaya hijau giok. Sisi lain benar-benar hitam, namun ada pola emas aneh yang muncul. Itu adalah palu Haotian yang padat dan berat. Kedua proyeksi langsung menyatu ke mata vertikal. Tiba-tiba mata vertikal berubah. Palu hijau giok muncul saat cahaya terdistorsi bersinar. Palu menabrak langit. Tidak ada suara keras untuk didengar, namun seluruh Akademi Strik sedikit bergetar. Lingkaran hijau giok yang membentang lebih dari 100 meter muncul di langit. Bagian dalam lingkaran cahaya ini adalah lubang yang dalam. Ya, itu telah memalu langit sampai pecah. Susansi memegang erat-erat ke bahu Baby. Dia mengumamkan kata demi kata. Api di tengah embun beku. Itu palu kaisar surgawi. Palu kaisar langit. Langit retak. Kedua sisi palu mengungkapkan proyeksi yang berbeda sekali lagi. Satu sisi adalah mata emas Asura, sedangkan sisi lain masih palu Haotian hitam pekat. Keduanya menyatu bersama. Palu hijau giok awalnya tiba-tiba berubah menjadi emas. Itu hancur. Palu emas kecil yang tak hitung jumlahnya melintas di dalam wilayah yang berdiameter 1000 meter. Undulasi spiritual yang kuat menyebabkan semua orang merasakan terkejut. Jiang Nanan menangis terseduh-seduh. Suara Hecha itu bergetar ketika dia berkata, mantra di tengah kekosongan, badai salju, dia kembali. Dong'er kembali. Semuanya segera kembali ke keadaan damai. Permaisuri kalajengking giok es dan Dewi kupu-kupu bercahaya muncul tanpa suara. Mereka saling memandang. Pada saat berikutnya mereka melakukan fusi terakhir. Saat mereka menyatu, hanya ada pola emas yang tersisa di langit. Setelah itu, kaki yang menawan muncul. Sosok emas cerah diam-diam muncul di kekosongan. Dia mengenakan gaun emas yang elegan. Di dahinya ada mata vertikal dengan pola sinar matahari. Dia memegang tombak naga panjang di tangan kirinya. Di tangan kanannya ada trisula emas yang penuh dengan dominasi, kekuatan dan keanggunan. Rambut biru kemerahan bergelombang sampai ke kakinya. Ketika dia muncul, semua yang ada di sekelilingnya kehilangan kilaunya. Kabut dingin yang lembut melingkari tubuhnya dan kepingan salju mulai menari di udara. Ini tari soliter di tengah embun beku, pakaian cahaya. Ya, dia kembali. PB, Hecha itu, Susansi, Jiang Nanan dan Xiao Xiao semuanya sangat emosional pada saat ini. Mereka semua berteman baik dengan Wang Dong'er ketika Wang Dong'er masih koma. Huo Yuhao mengalami depresi. Tetapi mungkinkah mereka tidak tertekan juga? Mereka hanya menghindari menyebutkan namanya di depan Huo Yuhao karena mereka takut memicu emosinya lebih lanjut. Namun itu tidak berarti bahwa mereka tidak sedih. Itu seperti bagaimana Huo Yuhao juga sangat khawatir tentang Tang Ya dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Mereka adalah rekan satu tim, teman dekat, teman dalam sumpah, dan 7 monster strike. Saat ini mereka semua sangat emosional ketika mereka melihat Golden Road yang akrab, palu kaisar langit, badai spiritual dan pakaian cahaya. Bahkan mereka tahu bahwa Tang Wutong ada di sini untuk kencan takdir dewa laut. Zhang Lixuan dan Han Ruoruo juga tahu, tetapi mereka tidak memberitahu Huo Yuhao sebelumnya. Ini karena mereka takut membuatnya merasa bertentangan. Pada saat yang sama, mereka ingin memberinya kejutan. Saat ini, mereka tidak bisa menahan diri ketika mereka melihat apa yang terjadi. Meskipun mereka sudah memprediksi ini sejak lama, Dewi Cahaya turun dari langit ketika dia dikelilingi oleh kabut es dan cahaya keemasan. Dengan penampilan Dewi Cahaya yang menggairahkan dan suci, serta mata takdir di dahinya, bahkan Yan Soze kagum meskipun dia adalah seorang dolo transenden. Semua orang bisa merasakan betapa kuatnya Dewi Cahaya. Ini adalah perpaduan antara cahaya dan emas, dan bentuk terbaik yang Huo Yuhao dan Wang Dong'er bisa adopsi bersama. Tidak, itu harusnya menjadi bentuk terbaik.
yang Huo Yuhao dan Tang Wutong bisa adopsi bersama. Dewi Cahaya dengan lembut mendarat di permukaan es. Dia memindai seluruh tempat dan sedikit senyum muncul di wajahnya. Awalnya Huo Yuhao mengendalikan 3 dari 4 keterampilan fusi. Hanya Dewi Cahaya ini yang terutama dikendalikan oleh Wang Dong'er. Pada saat yang sama, keterampilan fusi ini adalah yang paling ekstrim dari 4 keterampilan fusi. Ini karena Dewi Cahaya memiliki hampir semua kemampuan yang dimiliki oleh Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Dia menggabungkan kekuatan mereka dengan sempurna. Dewi Cahaya telah muncul sekali lagi saat ini. Dewi Cahaya ini adalah kombinasi dari Huo Yuhao dengan 8 cincin dan Tang Wutong yang juga dengan 8 cincin roh. Keterampilan fusi yang merupakan kombinasi dari kekuatan 2 mas roh 8 cincin harusnya sekuat kemampuan Feng Hao Doulo saat ini. Mereka adalah 2 yang terkuat di dunia mas roh. Adapun seberapa kuat Dewi Cahaya tidak ada yang tahu sekarang. Dewi Cahaya mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, memperlihatkan pandangan yang kompleks di matanya. Setelah itu, cahaya keemasan lembut berdesir dari tubuhnya. Segalanya tampak berubah ilusi dalam cahaya keemasan ini. 2 tokoh dipisahkan dari Dewi Cahaya. Di bawah cahaya keemasan mereka kembali menjadi Huo Yuhao dan Tang Wutong. 4 mata bertemu. Huo Yuhao sudah menangis. Seorang pria canggung besar sekarang menangis seperti anak kecil. Huo Yuhao telah mengubah kerinduannya akan Wang Dong'er menjadi 3 keahlian Hao Dong tertinggi saat ini. Kerinduannya akan Wang Dong'er berubah menjadi cinta dan air mata. Dia tidak mengira kejutan hari ini. Kejutan ini meningkatkan hidupnya dan membuatnya panjang umur. Itu segalanya. Itu adalah keberanian untuk melanjutkan hidup, kemauan untuk mengejar keunggulan dan kepercayaan diri untuk meraih dunia ilahi. Ketika Wang Dong'er dalam keadaan koma, seluruh dunia Huo Yuhao berubah menjadi abu-abu, tetapi sekarang berwarna lagi. Dong'er, Huo Yuhao memeluknya. Dia memeluknya erat, seolah dia ingin menjadikannya bagian dari dirinya. Dia hanya merasa bahwa pikiran dan hatinya sedang ditingkatkan sekarang. Kekuatan jiwanya melonjak dan kekuatan Hao Dong mereka dilepaskan begitu ia memeluk Tang Wutong. Meridiannya melebar dan gelombang jiwa yang tebal mengelilingi dirinya dan Tang Wutong. Tang Wutong berbaring di pelukannya, lengannya melingkari pinggang dan punggungnya. Dia dengan lembut berkata, "Aku Tang Wutong, bukan Dong'er. Itu tidak penting, itu tidak penting sekarang." Huo Yuhao berkata dengan gelisah. Dia tidak mau melepaskannya lagi. Dia telah menemukan cintanya lagi. Perasaan ini membuatnya merasa seolah-olah telah mendapatkan kembali kehidupannya. Zhang Lixuan dan Han Ruo saling memandang dan tersenyum. Mereka berdua berkata bersama, "Suatu ikatan telah dibuat. Huo Yuhao dan Tang Wutong, selamat. Terima kasih, terima kasih." Huo Yuhao tidak bisa mengatakan hal lain sekarang. Hatinya sudah dipenuhi dengan orang di depannya ini. Dia menyentuh permukaan es dengan lembut dengan jari-jarinya dan menembak ke langit. Detik berikutnya ia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang menghilang jauh ke dalam pulau Dewa Laut. Hanya pada saat inilah semua orang di Danau Dewa Laut dan pantai Danau Dewa Laut bereaksi. Meskipun kebanyakan orang tidak tahu apa yang terjadi, mereka melihat apa hasilnya. Mereka melihat pemandangan yang menakjubkan namun menyentuh. Tiba-tiba atmosfer pada kencan takdir Dewa Laut dinaikkan menjadi ekstrim. Huo Yuhao tidak kembali ke pavilion Dewa Laut. Dia memeluk Tang Wutong saat dia terbang ke platform tempat mereka pertama bertemu sebelumnya. Ini adalah tempat paling tenang di pulau ini sekarang. Mereka tidak akan diganggu. Huo Yuhao terus memeluknya dengan erat. Bahkan ketika mereka mendarat seolah-olah dia benar-benar ingin menyatu dengan dia. Sampai sekarang Huo Yuhao masih merasa bahwa semuanya yang terjadi sebelumnya tidaklah nyata. Namun tidak ada yang lebih tepat daripada kekuatan Hao Dong untuk membuktikan identitas Tang Wutong. Kekuatan Hao Dong hanya miliknya dan dia milik Wang Dong'er. Meskipun jauh lebih kuat dari sebelumnya, asalnya tetap sama. Dia terlalu akrab dengan ini. Dia terlalu akrab. Keduanya berhadapan. Huo Yuhao menunduk dan menatapnya. Tang Wutong merasakan jantungnya berdetak kencang karena tatapannya terlalu bersemangat. Cukup panas untuk melelehkan baja. Yuhao. Tangan Huo Yuhao masih melingkari pinggangnya dan dia sama sekali tidak mengendurkan cengkramannya seolah-olah dia akan segera meninggalkannya jika dia melakukannya. Tang Wutong berkata dengan lembut, "Beri aku waktu, oke?" Huo Yuhao tertegun sejenak. "Ada apa denganmu, Dong'er?" Tang Wutong menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Aku sudah mengatakan, aku Tang Wutong. Aku bukan Wang Dong'er. Sungguh, aku Tang Wutong." Demikianlah
kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.